gagal dalam mengawasi, saya udah rekomendasikan supaya Menteri Kehutanan yang sekarang yaitu Raja Juli supaya diresapel. Enggak juga diresapel. Kita juga udah sampaikan kalau Menteri Kehutanan yang lalu ternyata ada indikasi siapapun Menteri Kehutanan yang lalu itu kemudian melakukan ada kontak komunikasi, kolusi dengan korporasi rakus agar diawasi ditindak Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Tambang Energi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kepada Presiden Prabowo, kalaulah belum menentukan status bencana nasional ya seriuslah. Terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana tata kelola. Indonesia ini daratannya 1,9 juta kilometer. Lautannya 3,2 juta kilometer. Daratan dan lautan itu 5,1 juta kilometer. Luasnya luar biasa. Nah, ini kalau dikelola dengan baik, Indonesia itu akan menjadi negara yang rakyatnya adil, makmur, sejahtera. Nah, jangan sampai pusat itu hanya mengancam, menakut-nakuti, tapi tidak memberikan solusi. Kan pada dasarnya orang Sumatera itu pasti lebih senang kalau menjadi bagian daripada NKRI, karena NKRI itu adalah produk dari ulama, yaitu Allahu Yarham Buya Nasir dengan Mosi Integral. Nah, tapi sekarang realitasnya NK itu bergeser. Bahkan tadi malam ya kalau nggak saya, sore ini ada Bang Abdal, Uda Abdal atau Datuk Abdal menyampaikan sekarang ada pergeseran nilai, ini yang menjadi evaluasi dan koreksi ya yang harus kita jadikan satu bentuk muhasabah introspeksi. NKRI itu jadi negara kesatuan riba Indonesia, ini kan jadi sudah sarah alur lah. Oleh karena itu kita minta kepada Presiden, pemerintah Indonesia untuk segera memberikan perhatian yang proporsional kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus Sumatera. Ada 10 provinsi. Ya, silakan. Nambah sedikit. Silakan. Jadi sebetulnya kalau kita mau berbicara jujur, oleh Sumatera Selatan saja, bukan hanya Sumatera yang bisa memakmurkan, tetapi mungkin seluruh Indonesia. Karena Sumatera Selatan punya tambang minyak itu berlebihan, melimpah ruah. Sekarang malahan diambil oleh rakyat-rakyat. Kemudian gas di mana-mana ada, setiap kabupaten kita punya. Kemudian tambang batu bara di mana-mana setiap kabupaten punya. Nah, kemudian sawit seluruh kabupaten sudah dikuasai oleh oligarki sawit. Berapa besar kekayaan oligarki dari sawit. Nah, andai kata memang pemerintah mengelola negara ini karena amanah rakyat, ya, kami yakin Indonesia akan mencapai apa yang dicita-citakan oleh Jadi, saudara, sebagai tambahan, kita di musyawarah ulama dan tokoh umat se-Sumatera yang hari ini berakhir, kita sepakat meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan semua rakyat Indonesia kita melakukan taubat nasional. Wajib hukumnya kita memohon ampun kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh semua orang, terutama para pejabat, pengambil keputusan, para pengusaha, dan rakyat. Jadi semuanya bersalah ini. Yang paling salah itu adalah pemimpin yang membuat rakyat ini hancur, membuat bencana itu terjadi. Nah, itu salah satu poin penting bagi kita. Kita minta hentikan praktik riba di semua urusan negara ini. Karena sekarang utang Republik Indonesia yang wajib dibayar ratusan triliun tiap tahun itu karena riba. Pinjam ke IMF sekian persen, bunganya kemana-mana berbunga semua. Nah, oleh karena itu kita meminta ke Presiden Republik Indonesia tertibkan dan selamatkan semua sumber daya alam Indonesia. Jadi semua sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh para pengusaha yang mendapatkan secara tidak benar, kita minta batalkan dan rampok untuk ke negara. Masukkan semuanya ke negara. Kemudian sawit-sawit yang sudah habis masa izinnya, putuskan dan kelola oleh negara, uangnya dikelola untuk kepentingan negara. Selama ini yang menikmati sawit itu adalah perusahaan-perusahaan lain, perusahaan asing. Banyak dari Malaysia dan mana-mana. Jadi oleh karena itu Bapak-Bapak, Saudara-saudara, kita minta kepada Presiden
itu Menteri Keuangan Purbaya, kita support, kita minta supaya lakukan pembersihan semua. Lakukan penertiban dan stop semua uang-uang yang dirampok oleh para pejabat dan aparatur sipil maupun militer melalui peraturan perundang-undangan. Itu perampokan konstitusional. Yang terjadi itu perampokan konstitusional, di mana pegawai ini sudah digaji, diupah, lalu ada tambahan penghasilan, ada tunjangan kinerja, ada remunerasi yang jumlahnya kadang-kadang gila-gilaan. Ya, di Palembang ini dulu pernah 2018 kepala dinas itu dapat tunjangan kinerja 60 juta sebulan. Di Jakarta lurah itu pernah 60 juta, lurah saja 60 juta sebulan tunjangan kinerjanya. Nah, kalau ini semua dia ambil, ditertibkan, dibersihkan, kencangkan ikat pinggang, semuanya duit ini kelola, semua rakyat miskin dibagi. Haknya rakyat miskin. Jadi negara ini dapat azab tidak akan berhenti selagi tidak melaksanakan Undang-Undang 45, fakir, miskin, dan anak-anak telantar peliharaan negara. Ya. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka hancurlah. Nah, dan yang kedua, yang paling penting, narkoba. Narkoba ini adalah sumber musibah yang luar biasa. Cina dulu hancur oleh Jepang karena narkoba. Nah, kita juga sekarang, saya yakin, bukan hanya di daerah bencana, di daerah kita di Palembang, di beberapa di Bandung, di mana-mana narkoba merajalela. Ini Presiden Prabowo, Kapolri, Panglima TNI, kalau mereka mau, kemudian para hakim di pengadilan, kalau mereka mau menegakkan, selesai itu semua narkoba itu. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita minta rakyat mau cari tahu dan peduli. Ya, jangan kita hanya bisa menggerutu, jangan hanya bisa menceracau. Ya, kita harus mau peduli melihat apapun kemaksiatan kita cegah dengan tangan kita. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan suara. Nggak bisa, terpaksa berdoa. Ya Pak Ustadz, saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, ini tadi yang saya sampaikan dengan para tokoh ini Ustadz Bukri Siregar, beliau dari Sumatera Utara, dari Lahar, juga kita di Medan. Ini Pak Sudirman, tokoh buruh juga ini dari Palembang. Ini adalah Uda Abdal, orang Bongkito, tapi asalnya dari Sumatera Barat. Nah, saya dari Bandung. Kita berkumpul itu dalam rangka la'allahum yarji'un, keterusan ayat tadi, agar ini kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Nah, tadi di penutupan acara ada 3 rekomendasi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan segenap stakeholder lainnya, yaitu urusan bencana Sumatera maksudnya, kemudian urusan ekonomi dan urusan politik. Nah, alhamdulillah saya sampaikan jajak khairan kasiran kepada segenap panitia, yang mana di sini ada yang dikuasai oleh Pak Umar Said, Ustaz Umar Said, ada juga Pak Abdal, ada Pak Sudirman. Ini luar biasa. Dan ini kita berada di kapal Putri Kembang Dadar, nah punya Pemkot Palembang. Ada yang menarik kemarin di sambutan Wali Kota Wali Kota Palembang, yaitu Bapak Ratu Dewa, yang mana di situ juga hadir ada Ketua MUI Sumatera Selatan, yaitu Profesor Kiai Haji Aflatul Muhtar, kemudian juga ada Bang Yani, ada Sultan juga, dan lain sebagainya, bahwa Palembang itu merupakan kota tertua di Indonesia. Itu berdiri sejak 1300 lebih. Nah, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini adalah qadarullah, di mana berbagai tokoh dari berbagai daerah, khususnya dari Sumatera dan juga dari Jawa, berkumpul di sini menyampaikan rekomendasi. Mudah-mudahan resolusi atau rekomendasi Palembang tertanggal 25 Januari 2006 atau tanggal 6 Sya'ban 1457 ini akan menjadi resolusi yang mendapat perhatian